Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Amel di Mimbar Fokus. Kali ini kita mendatangkan seorang bisa dibilang aktivis ya, yang sering keluar masuk daerah Belawan untuk membersihkan sampah ya Kak ya. Kayaknya ya Kak ya. Ini kita ketemu dengan Kak Sri Dewi Fitriani Nata Diningrat, benar Kak? Ya. Panjang banget. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Baik, Kak Dewi ini merupakan seorang bisa dibilang aktivis atau apa ya Kak? Kalau enggak aktivis juga sih ya. Tapi merupakan founder dari Khadijah Saraswati Indonesia. Itu yayasan apa Kak? Bisa jelasin nggak tentang Khadijah Saraswati Indonesia, dan dari situ kita bisa tahu tuh kenapa kita undang kakak gitu. Oh, oke. Jadi ini belum tahu kenapa undang saya? Udah tahu. Oh, udah tahu. Sebenarnya cuman jelasin aja sih Kak. Bisa Kakak jelasin? Iya, Khadijah Saraswati Indonesia atau KSI itu yayasan sosial dan lingkungan. Jadi kita memang membuat yayasan ini sebenarnya hanya untuk seragam aja sih. Gitu. Karena kalau berkegiatan sebenarnya nggak perlu yayasan juga, cuma kadang-kadang kan ada pihak tertentu yang menginginkan kita pakai seragamnya seragam apa. Harus ada seragam yayasannya ya, makanya karena kalau misalnya nggak ada seragam, banyak yang kurang percaya kayaknya Kak ya untuk kegiatan-kegiatan. Iya, biasanya di payment sih ya. Di payment saya gitu ya Kak ya. Kak, aku boleh tahu Khadijah Saraswati Indonesia gitu kan, itu konsentrasinya itu seperti apa sih Kak kegiatannya, dan kenapa Kak namanya Khadijah Saraswati Indonesia? Kalau konsentrasi ya tadi, kita konsentrasinya di humanity, jadi khususnya sosial dan lingkungan. Jadi apa aja sih yang berhubungan dengan masyarakat. Memang lebih banyak dia kalau sosialnya ke masyarakat marginal. Nah, terus kalau lingkungannya untuk saat ini sih masih fokus di persampahan dan di penanaman pohon aja. Aku kemarin sih nyoba pengen bicarain soal sampah ya Kak, di sampah. Apalagi baru-baru ini Medan dianugerahi Adipura karena sanitary landfill. Yang katanya sampah untuk pengelolaan sampahnya, sistem pengelolaan sampah. Jadi kan kakak nih yang selama ini cukup lama ya Kak, sejak tahun 2016 ya Kak ya? Ya. Mulai bergelut dengan sampah yang ada di Kota Medan ini dan Sumatera Utara, ya, Kota Medan khususnya Kak ya? Ya. Daerah Belawan tuh ya Kak? Iya, Belawan sejak tahun lalu, sejak 2021. Gimana tuh Kak? Menurut kakak tentang sampah yang ada di Kota Medan? Kalau saya tetap bilang konsisten sampai sekarang, Medan masih sampah merupakan dekorasi. Dekorasi maksudnya tanpa ada sampah nggak cantik gitu. Akhirnya menjadi biasa kan. Jadi kalau nggak ada dekorasi berarti gimana sih kalau pernak-pernik rumah interior kalau nggak ada kurang suka orang kayaknya ya kalau nggak ada sampah ya. Iya. Masalah persampahan itu nggak bisa kerja sendiri-sendiri. Jadi pemerintah harus kerjanya bareng sama masyarakat gitu loh. Jadi kalau masyarakat kerja sendiri nggak disupport pemerintah nggak bisa. Pemerintah juga kalau misalnya kerja sendiri tanpa masyarakat yang sadar lingkungan juga nggak bisa gitu loh. Jadi stop aja saling menyalahkan. Kerja sama-sama aja sekarang. Jadi kalau kakak lihat hingga saat ini ya, dari tahun lalu ya Kak ya, 2 tahun yang lalu. Untuk apa nih? Untuk sampah yang ada di Kota Medan yang sebenarnya sih udah dari 2016. 2016 sudah konsen ya Kak ya. Nah, jadi kakak ngelihat gimana Kak terkait sampah ini? Masyarakat sudah ada nggak perubahan perilaku terkait sampah saat ini? Kalau ditanya perubahan pasti ada lah, masa nggak ada ya gitu loh. Cuman kan sekarang yang harus dipikirkan, ini kan hal yang biasa ya. Kenapa masyarakat Medan ketika dia pergi ke suatu wilayah yang punya peraturan ketat tentang sampah, mereka bisa disiplin. Nah, kenapa ketika mereka kembali lagi ke Medan nggak bisa gitu loh. Jadi sebenarnya memang kalau menurut saya punishment tuh tetap harus ada, karena disiplin. Kadang-kadang ini ikut-ikutan gitu loh, karena satu ada sampah di situ, jadi tong sampahnya nggak ada, lebih dekat ya
dia situ ikut buang juga, ke situ sama, gitu. buangnya ke situ. Aku paling ini nih, paling sering saya itu videoin mobil-mobil mewah yang buang sampah Keluar keluar. Itu dari punya banyak tuh, punya banyak ya. Kadang-kadang aku suka bikin di status WhatsApp karena nggak tahu lagi bagaimana cara menegur kayak gitu. Karena gimana ya, kadang-kadang suka sebel ya, mobilnya mewah tapi beli tong Buang sampah. Tidak, Mereka pengen mobilnya bersih, mereka nggak peduli kalau di jalan itu kotor kotor. gimana gitu. Kalau di Belawan, saya rasa sih juga masalah kebiasaan juga gitu loh. Jadi karena itu laut, lebih enak buang sampahnya dari jendela rumah. Langsung ke laut, jadi Iya. nggak jalan gitu ya, sampahnya nggak. Iya, tinggal padahal di kan situ kalau ya. dia buang ke laut itu kan kayak meludah ke muka sendiri kan, jadi ludah ke atas. Jatuh Iya, lagi sana gitu. jatuh Ketika lagi. banjir rob datang atau apa ya, sampahnya balik lagi ke dia. Nah, kalau kami memilih, KSI itu memilih sosialisasinya bukan sekedar cuap-cuap aja, tapi sosialisasinya harus disertai dengan aksi. Itu gimana Kak? Apa aja yang udah kita lakukan? Nah, kalau aksi kita udah dari 2018 itu 2017 akhir kita udah pakai slogan Ayo Lisa, ayo lihat sampah ambil. Nah, nggak cuma slogan-slogan aja, tapi kita juga beneran kayak melakukan kutip sampah bersama kayak gitu loh. Supaya ada contoh aja, karena kalau kita cuma bikin tulisan apa segala macam kan nggak ada contohnya. Sama aja ya. Sama aja. Kayak yang aku tahu 2 minggu terakhir ini ikut Car Free Day ya, kutip-kutip sampah ya Kak. Nah, itu udah insya Allah sebulan sekali itu rutin sampai sekali, sekarang. ya, jadi sama itu, buat itu kita sekarang ada program halte sampah. Nah, halte sampah ini supaya masyarakat nggak menyalahkan pemerintah nggak menyalahkan masyarakat. Jadi kita mencoba menengahi perdebatan antara nanti masyarakat bilang sampahnya udah dikumpulin tapi nggak diangkut. Nah, nanti dari pihak pemerintah bilang kita udah siapkan armada tapi masyarakatnya tetap buang sampahnya sembarangan. Nah, sekarang dengan adanya halte sampah yang kami buat, halte sampah ini supaya masyarakat buang sampah ke halte, si pemerintah tadi ngangkut sampah yang ada di halte ini, jadi lebih pendek, jadi nggak ada lagi alasan untuk saling menyalahkan lagi. Itu nggak ada biasanya kan Kak, kayak kemarin pernah ada di daerah mana ya, itu dikumpulin sampahnya di belakang Teladan di Stadion Teladan, kan sampah dikumpulin di situ bau, jadi masyarakat komplain, jadi udah nggak pernah ada lagi gitu. Padahal dulu kalau yang aku tahu tuh dari rumah kalau nggak diangkut, emang banyak kan tuh tetangga buangnya ke sana. Sampah gitu, lempar. Nggak ke dalam tempat deh gitu, kayak ada truk gitu. Itu udah nggak ada lagi truknya. Jadi kalau nggak diangkut, karena kan kalau dari rumah bau ya Kak, bau berlalat gitu kan. Jadi dibuang ke sana, ke dalam tempatnya itu. Cuman yang membuat berseret kalau dilihat nggak tahu siapa ya, mungkin ada yang pemulung atau apa gitu kan. Tapi sekarang udah nggak ada lagi. Nah itu kami ketika masuk ke Belawan agak ini juga nih, agak banyak yang kontra ya, karena ngapain sih ke Belawan? Ke Belawan itu kayak menggulai air laut. Jadi menggulai air laut, kebayang dong. Kalau menggulai air laut kan nggak bakal manis kan. Nah, tapi justru itu tantangan buat kami bahwa masa sih nggak bisa. Alhamdulillah sekarang kita udah bangun 4 halte sampah di sana, disupport sama Lindo juga untuk, karena KSI kan nggak punya duit ya, duitnya nggak banyak gitu loh. Nah, jadi program yang ada di sana kita buktikan, dan ternyata masyarakat yang tadinya sampah lempar segala macam, mereka udah buang di halte itu dan nggak komplain ya yang sekitarnya ya Kak ya? Alhamdulillah nggak, karena juga halte sampah yang kita bikin tinggi ya Kak ya? Ada yang tinggi, ada yang rendah, tergantung. Kalau yang sekarang baru dibuat di Jalan Veteran itu cuma 1 meter. Kenapa 1 meter? Karena itu kan ada sekolah. Jadi kalau tinggi takutnya nanti lebih tinggi dari jendela sekolah mereka. Dan kalau misalnya terlalu tinggi, orang lewat buang sampah takutnya nggak masuk ke halte sampahnya. Walaupun ada juga beberapa yang kita kepaksa bikin tulisan, woi tolonglah kalian buang sampah di dalam, terpaksa juga sih gitu loh. Tapi ya dengan bahasanya
yang buang sampah di sini monyet atau apa, enggak lah. Kan kalau yang dilarang buang sampah kan monyet. Kalau manusia tetap buang kan di situ kan gitu. Jadi kalau kita halte sampah kita ciri khasnya ada gambar bunga-bunga. Jadi orang nggak akan ngeh bahwa itu halte sampah. Nah, ternyata jawaban yang kita dapat untuk sementara ini bahwa mereka buang sampah di jalan atau di tempat itu karena memang ada sampah itu kotor, akhirnya kan kayak tadi Amel bilang orang tetap buang di situ, tapi ketika ada wadahnya, ada tong sampahnya, mereka tetap kok menjadi buang sampah di tong sampah. Tong sampahnya aja nggak ada. Iya, itu kalau kakak lihat sampai sekarang tuh memang belum ada ya kak yang untuk wadah-wadah itu kayaknya kurang ya di Kota Medan kan? Saya sih lihatnya iya, karena seharusnya di tempat-tempat yang memang tempat pembuangan sampah lempar, sampah serangan fajar, kan ada tuh sampah serangan fajar. Jadi dia kalau sholat sampah lempar itu yang sambil jalan dilempar. Nah kita ada istilah sampah serangan fajar sama sampah lempar. Yang sebelum jam 7 udah diletakkan di situ. Udah gitu. Jadi sebenarnya adalah kalau misalnya tempat pembuangan sampah itu disiapkan dengan benar ya, jangan siapkannya di sini, orang buang sampahnya di sana. Jadi harusnya dilihat dulu, karena kan masyarakat sukanya yang praktis aja, ya kan. Jadi kalau di kami di Belawan ada namanya kita bikin MPL. MPL itu Masyarakat Peduli Lingkungan. Jadi Masyarakat Peduli Lingkungan inilah yang membantu yang bergerak ke masyarakat untuk ngangkutin sampah-sampah ke dalam gerobak sampahnya atau ke dalam kayak tong sampah yang kita siap dari keranjang buah, keranjang itu. Nanti sampah yang di situ baru dipindahkan ke halte sampah. Jadi dari pihak Pemko tinggal ngangkat sampahnya di halte sampahnya. Alhamdulillah kerjasama dengan camat, lurahnya luar biasa. Itu udah terjadi di Medan Belawan ya kak, istilahnya Medan Utara gitu. Kalau di daerah-daerah lain kayaknya itu, apalagi di daerah perkotaan itu cukup, kalau aku ngeliat masih cukup miris ya kak ya, karena walaupun sudah dibilang tidak ada sampah lagi, tapi kadang aku lihat masih ada juga kak, masih ada juga yang kadang-kadang bukan masyarakat sekitar sih yang buang di situ. Jadi misalnya lokasi pembuangan sampah lempar itu ada di daerah A. Nah setelah kita datang ke situ, mereka bilang bukan kami bu yang buang sampah di sini. Jadi memang orang dari blok B, blok C yang buang di situ. Tapi memang mereka buang sampah di situ kan karena emang lokasinya kotor gitu loh. Emang lokasinya tuh tidak dibersihkan dengan benar. Nah coba dibersihkan dengan benar, terus ada pembuangan sampahnya. Kalau kami sekarang udah nggak bicara tentang lihat sampah ambil lagi. Tetapi udah mulai harus kita masyarakat udah mulai diet sampah ya. Nah diet sampah itulah yang sebenarnya yang paling utama adalah bagaimana memilah sampah dari rumah. Oh gitu, jadi sampah yang sampah yang organik, non organik udah dipilah, dimasukin. Itu ada juga bank sampah itu kita ada kak buat kak yang kami punya bank sampah. Berapa banyak kak? Kita nggak banyak sih. Kalau di KSI ini kan kami kan bukan fokus di lingkungan saja. Jadi kalau di kita programnya lebih kepada program Wangsit ya. Program Wangsit itu isunya apa, yang kita lihat apa itu suka spontan aja gitu loh. Yang penting kita lihat ada nih buat masyarakat nggak nyaman gitu. Jadi bisa aja sambil jalan-jalan sambil apa lihat. Ya udah, jadi kalau lihat postingan aku memang banyakkan sampah-sampah yang aku posting gitu. Karena memang dekorasi tadi ya, dekorasi kan kalau misalnya indah bagus, tapi kan kalau nggak indah kan juga nggak enak banget liatnya. Jadi gitu. Sebenarnya kalau misalnya dibuat aja kayak yang kakak bilang, ada tempat pembuangan sementaranya itu dengan bentuk yang dekoratif, yang indah gitu, kayaknya masyarakat pun segan untuk membuang di luarnya ya, pasti masukin ke dalam ya kak ya. Kalau yang di Belawan itu ada yang pertama ada yang jaga tadi MPL. Jadi kalau ada masyarakat yang masih buang di dekat-dekat tong sampah itu ditegur gitu loh. Tapi yang ada juga yang saya terpaksa pasang spanduk lagi yang tadi tulisannya, woi tolonglah kalian buang sampah, terpaksa juga itu gitu. Itu daerah mana tuh kak?
Kalau halte sampah memang kita baru bikinnya 4 Di- itu, sekarang 4 ya, mau ke 5, mau tahun ini kayaknya, ya tahun ini kita nambah lagi karena ternyata efektif. Tadinya kan itu trial error gitu loh. Ternyata setelah dianggap efektif, ya udah kita sekarang ngumpulin dana karena kan butuh kayak beli material ya untuk bikin halte sampah. Di daerah Belawan juga Kak? Di daerah mana aja sih sebenarnya, cuman memang yang kita mau lihat dulu. Kita kan kalau pindah-pindah nggak kelihatan success story-nya seperti apa, tapi kalau misalnya kita di daerah yang sama, kan success story-nya luar biasa kan. Udah selesai dulu istilahnya permasalahannya di sana, baru kita. Karena di Medan Baru 3 tahun berturut-turut kami juga kerjasama dengan kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, kita bikin tuh setiap tahun ada lomba mancing sampah. Iya, nggak efektif juga gitu kan. Nah sekarang kalau sampah itu kan harus setiap hari ya di ininya, di apa? Sampah kan tiap hari, bukan seminggu sekali kontribusi setiap sampah hari itu. bertonton sampah yang diproduksi oleh masyarakat Kota Medan ya, khususnya Medan ya Kak. Kalau selain di Kota Medan kita tetap ada konsentrasi untuk ini Kak, kegiatan. Kita baru pulang dari Samosir. Kemarin kita bikin program dalam rangka peringatan Hari Peduli Sampah Nasional. Kita bikin di Samosir bersama Pelindo juga. Kita bagi tong sampah sekitar 400. Itu gimana Kak di daerah dibanding Medan dibanding sama daerah luar yang Kakak lihat gimana? Kalau Samosir beda lagi isunya. Kalau Samosir itu masyarakatnya sangat peduli lingkungan. Mereka sadar bahwa sampah itu nggak boleh dibuang sembarangan. Tetapi memang pengolahan sampah sama pilah sampahnya yang mereka belum itu masih bisa. Tetapi maksudnya semoga nggak terkontaminasi dengan sampah sebagai dekorasi ya gitu. Nah justru di Samosir penyumbang sampah terbesar itu adalah turis, bukan turis asing ya, lokal, tapi domestik ya. Jadi yang buang sampah di sana itu sebagian besar adalah turis. Yang kemungkinan ya Kak, orang Medan. Nanti marah orang Medan, diusir nanti saya dari Medan. Jadi Kak, kalau misalnya Medan ini memang benar-benar harus menghilangkan dekorasi itu, memang benar-benar nggak bisa kerja sendiri ya Kak ya, pemerintah, yayasan semua ya Kak harus. Kami ini tahun keempat ya. KSI itu justru sebenarnya bukan putus asa sih, karena kita ngelihatnya kan generasi kita ini kan udah mentok kayaknya sampai segini aja tuh ya gitu. Jadi gimana supaya kita bisa melahirkan anak cucu yang lebih baik dari kita, pastinya seperti itu kan orang tua kita juga berharap kita lebih baik dari mereka. Nah sekarang boleh dong kita ini ibu juga berharap bahwa anak-anak kita lebih baik dari kita. Jadi kami bikin ada namanya Aku Hebat Club. Aku Hebat Club itu anak-anak dari usia 10 sampai 17 tahun itu member di Aku Hebat Club. Jadi di Aku Hebat kita rekrutmen ada. Oh, rekrutmennya. Jadi anak-anak inilah yang kami bentuk supaya mereka berkarakter, sadar lingkungan, mempunyai empati yang tinggi terhadap kehidupan sosial mereka. Itulah yang harapan kami bahwa Indonesia ataupun Medan bisa lebih baik dari zaman kita sekarang. Nah, pasti kita bisa ya. Jadi kalau tadi yang Amel bilang kita setiap bulan ada yang di mana namanya tuh di Car Free Day. Ya kita sama anak-anak itu gitu loh, sama anak-anak kita ajak biar jadi kebudayaan buat mereka ya. Karena kalau kita yang negur, misalnya saya negur Amel buang sampah sembarangan, pasti Amel marah dong sama saya. Tapi kalau yang negur anak-anak kan Amel harusnya malu gitu. Nah itulah yang kita harapkan bahwa mereka bisa lah membuat bumi seperti bagaimana bumi layaknya kan. Ini kan buminya jadi punya karpetnya sampah gitu. Oke Kak Dewi, makasih ya Kak bincang-bincang kita. Aku kayaknya masih banyak lagi yang mau ditanyakin, tapi kayaknya udah kode-kode ya. Gimana? Jadi terima kasih. Jadi kalau satu lagi yang Kak, kira-kira pesan Kakak sendiri itu Kak, kira-kira agar Medan bisa benar-benar bebas dari sampah dan walaupun sampah tetap diproduksi jadi bebas, tidak menjadi dekorasi ya Kak. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat? Aku bisa minta tolong Kakak untuk memberitahu. Pertama memang harus dari masyarakatnya harus sadar lingkungan dulu.
Kedua, pemerintah nggak boleh lelah, nggak boleh capek, bahwa ini masyarakat masih banyak perlu edukasi. Jadi edukasinya ya jangan cuma himbauan-himbauan, tapi harus himbauan ada aksi. Nah kemudian supaya Medan nggak sampah sebagai dekorasi, saya yakin suatu hari Medan pasti akan bersih. Tapi ya kerjanya harus barengan. Jadi kalau kerja sendiri-sendiri pasti nggak akan bisa. Stop saling menyalahkan. Udah saatnya sekarang kita kerja sama-sama aja. Oke, makasih Kak Dewi. Sama-sama. Makasih atas bincang-bincangnya. Walaupun ada kekurangan, kami mohon maaf ya Kak ya. Oke, pemirsa, begitulah bincang-bincang kita dengan Kak Sri Dewi Fitriani Natadiningrat, founder dari Khadijah Saraswati Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.